Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, sama-sama kita hormati, kita sayangi penyelenggara pada hari ini Majelis Ta'lim Kampung Duha di bawah pimpinan Ukhtina Lilis Suryati dan Haji Agus Pramono. Kita doakan semoga senantiasa dalam rahmat ridha Allah SWT. Juga Kesra Tangsel, Ibu Ajeng Pilar, dan juga Ibu Kesra, Ibu Rizkiyah, serta segenap pengurus Majelis Islamic Center. Kita doakan semoga semua pihak yang telah terlibat dipanjangkan umurnya, sehatkan badannya, dimudahkan urusannya, dikabulkan hajatnya, semakin dicinta Allah SWT dan Rasulnya, selalu hidup dalam keberkahan insyaallah dunia akhiratnya. Para hubabah, para syarifah, para ustazah, para pimpinan pondok pesantren, pimpinan majelis-majelis ta'lim, kita doakan semoga senantiasa dalam keberkahan. Juga tim Firqah dan Puput, kita doakan semoga senantiasa dalam limpahan rahmat. Serta semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, semoga semuanya dalam rahmat ridha Allah SWT, dalam kasih sayang dan syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang telah dinaikkan derajatnya, di Isra Mi'rajkan Allah Subhanahu wa taala, bagindamu kekasih Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga semuanya mendapatkan syafaat beliau insyaallah. Dari Masjidil Haram Nabi Muhammad dibawa ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa Nabi Muhammad dibawa ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa Nabi Muhammad dibawa menembus langit demi langit, langit demi langit, melihat surga, melihat neraka, hingga akhirnya berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha. Wa kana qaba qausaini aw adna, hingga jarak antara Allah dengan Nabi Muhammad lebih dekat daripada dua tombak. Dua tombak itu seperti saya dengan sof yang pertama. Kata Allah Subhanahu wa taala, bal adna, bahkan lebih dekat lagi daripada itu. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, saya sekali lagi tak akan membahas tentang peristiwa itu ataupun latar belakang dari peristiwa itu. Saya hanya ingin mengingatkan sesuatu yang sangat dekat dengan kita kaum perempuan, sesuatu yang disampaikan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ra'aitu lailatan usriya bi anna aktsar ahlin nar minal fuqara. Kebanyakan penghuni neraka dari kalangan orang-orang miskin. Gimana nih? Beneran Ustazah? Ustazah nih hadisnya sahih apa Ustazah? Ra'aitu lailatan usriya bi anna aktsar ahlin nar minal fuqara. Malam saya di Isra Mi'rajkan, saya lihat kebanyakan penghuni neraka adalah dari kalangan orang-orang miskin.
Aminal mal ya Rasulullah, apakah mereka miskin harta wahai Rasul? La, bal minal ilm, bukan miskin harta melainkan miskin ilmu. Karenanya kita harus terus-terusan belajar. Miskin ilmu agama itu ternyata yang banyak bikin orang ada di neraka. Nggak ngerti caranya sholat yang benar, nggak ngerti caranya ibadah yang benar, nggak ngerti caranya mandi wajib yang benar, nggak ngerti caranya membersihkan diri dari najis hingga sholat bawa najis. Meremehkan agama, bahkan enggak ngerti bahwa itu adalah keluh kesah yang Allah enggak suka. Dikirain dia sedang munajat kepada Allah yang Allah sangat suka. Beda antara munajat berbisik mesra dengan Allah Subhanahu wa taala dengan keluh kesah enggak terima sama takdirnya Allah. Ada banyak orang-orang karena miskin ilmu enggak paham bedanya. Malam-malam dia bangun, ya Allah kenapa hidup saya begini? Ya Allah betapa dia telah zalim kepada saya. Ya Allah dia telah menyia-nyiakan cinta yang sepenuh hati saya persembahkan padanya. Ya Allah dia malah tertarik membini orang. Ya Allah, apakah engkau sia-siakan hati istri sah berkeluh kesah? Dipikir dia sedang munajat kepada Allah yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal dia sedang enggak terima, protes sama takdirnya Allah. Kenapa harus saya ya Allah? Allah bisa banget jawab. Emang kenapa? Saudariku sekalian, Allah sangat benci sama orang yang enggak terima sama takdirnya Allah. Allah sangat suka sama orang-orang yang bermunajat mesra pada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ampunilah diriku yang hina dina ini ya Allah. Itu namanya munajat. Ya Allah, terima kasih atas limpahan rahmat yang Kau berikan selama ini. Tapi lihatlah saya ya Allah yang lagi-lagi gagal lagi jadi hamba-Mu. Tak mampu menata hati. Hingga bahkan ketika cinta seseorang berpaling dari diri ini. Betapa sulitnya diri ini menata hati ya Allah. Munajat. Teman-teman saudaraku sekalian, merendahkan diri di hadapan Allah. Bukan gak terima sama keputusan Allah. Ini yang bedain apa? Kok kayaknya kedengarannya sama aja ya Ustazah? Itu dia, ilmu. Teman-teman, ilmu. Ilmu tentang syukur kepada Allah, ilmu tentang terima takdirnya Allah, ilmu tentang mendekatkan diri kepada Allah, ilmu tentang zikrullah, ilmu tentang terima kasih sama Allah. Ada ilmunya. Makanya mesti yang lebih sering-sering ngaji, biar lama-lama hatimu jadi peka, mengerti beda antara mana yang disukai Allah dan mana sesuatu hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu. Hari Senin atau hari Kemis atau bulan Rajab, katanya sunnah puasa Kemis, Jumat, Sabtu. Benar sunnah. Pas giliran waktunya maghrib tulis status. Diawali dengan foto. Berawal dari kurma, berakhir dengan pastel.
ada captionnya, indahnya buka puasa. Atau doa di atasnya, Allahumma lakas sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Telah sempurna puasaku, kepadamu aku beriman, dengan rizkimu aku berbuka, semoga engkau terima. Wah. Ngapain begitu? Oh, dakwah, menyebarkan kebaikan. Nyebarin kebaikan atau nyebarin kebaikanmu, itu beda. Menyebarkan kebaikan itu dakwah, tapi menyebarkan kebaikanmu itu riya. Sama dengan pamer. Kalau ditambah dengan rasa kamu bangga, sama dengan ujub, dan itu bisa ngabisin pahala. Dakwah itu nambahin pahala, ngajakin orang berbuat kebaikan tuh pahala. Akan tetapi riya malah justru ngabisin pahala. Nah, itu kan beda, jauh bedanya teman-teman, antara sesuatu yang ngabisin pahala. Kok mirip ya Ustazah? Karenanya perlu buat ngaji biar tahu bedanya. Perlu buat terus-terusan belajar biar hatimu semakin peka. Sebab katanya Nabi Muhammad, Arya yadubbu fi nging. Ini nggak tahu kita suaranya semua kayak gitu tuh. Makanya sama Nabi Muhammad kasih tahu, ngaji, belajar terus. Jangan pernah berhenti belajar. Kamu boleh berhenti sekolah, tapi jangan berhenti belajar. Belajarnya terus. Dengerin kajian, apalagi ini kan zaman sekarang nih. Gadget di tangan teman-teman. YouTube di tangan, kamu bisa dengerin kapan aja. Ada earphone, ada apa tuh namanya? Headset. Kamu bisa sambil dengerin, sambil masak, kamu bisa sambil nyapu, kamu bisa sambil nyuci, jangan sambil mandi aja. Kamu bisa ngerjain apapun juga, bisa sambil mendengarkan kebaikan-kebaikan. Masya Allah, belajar bisa semudah itu, jangan disia-siakan. Agar kita tidak termasuk dari kelompok orang yang seperti itu tadi. Ada cerita nih dulu, ada orang suka dipanggil miskinah, karena memang orang miskin. Nggak tahu gimana ceritanya, satu perempuan ini suka dipanggil miskinah. Memang beneran dia miskin, tapi juga ya walaupun orang miskin kan nggak dipanggil miskinah amat gitu mestinya, betul gak? Teman-teman sekalian, dia karena emang udah julukan, udah biasa dipanggil begitu, dia oke aja lah. Kerjaannya suka ngambil air di sumur buat ditaruh-taruhin di rumahnya orang, bawain air ke rumah-rumahnya orang gitu di sebuah kampung. Nanti dia dibayar gitu. Airnya satu inian, 1 galon berapa gitu. Walaupun begitu, dia hidup sangat miskin, tapi kalau dengar ada kajian, ada ustadz datang, ada ulama datang, ustazah datang, dia selalu aja hadir di majelis tersebut. Dia duduk di pojokan gitu, dengerin, terus diamalin sama dia, kerjain. Dia denger tuh selama Rajab, tiap malam maghrib, habis maghrib habis subuh baca Allahumma ufirli warhamni wa tub alayya. Berapa kali? 70 kali.
diamalin sama dia, diamalin. Nanti didengar lagi tuh, malam nisfu Sya'ban baca Yasin 3 kali. Yasin pertama dengan niat semoga Allah karuniakan umur yang berkah. Yasin yang kedua dengan niat semoga Allah karuniakan rezeki yang halal, yang thayyib, yang berkah. Saya nggak lagi doa, nggak usah ngomong amin. Saya lagi ngasih tahu baca Yasin malam nisfu Sya'ban. Ibu pokoknya asal denger gitu kan, rezeki berkah amin, umur panjang amin. Baca Yasin yang kedua, yang Yasin yang terakhir, yang ketiga diniatkan biar husnul khotimah. Tuh amin lagi. Diamalin Bu, bukan diaminin doang. Insya Allah. Dikerjain sama dia, diamalin apa aja pokoknya yang diajarin orang dia kerjain, diamalin. Dan diajarin sama temen-temennya, sesama tukang panggul air, sesama tukang bawa air. Dia bilang kemarin saya hadir majelisnya ustazah tuh, dia ngasih tahu katanya suruh begini begitu. Oh gitu, makasih ya, ntar deh saya amalin, makasih. Itu kerjaan dia tuh, hadir majelis, bawa air, nyampein apa yang dia dengar kepada orang lain. Sampai akhirnya dia meninggal dunia. Beberapa waktu sudah dia meninggal dunia, ada seorang ulama di kampung tersebut, ustadz yang biasa dihadirin majelisnya sama miskinah itu, ngimpiin dia di dalam kubur, nikmat bener, kaya raya, baju bagus, pakai mahkota, perhiasan, jalannya nih kayak ratu. Dia lihat perempuan ini jalan kayak ratu. Dipanggil, ya miskinah, emang taunya di namanya itu kan. Perempuan miskin. Perempuan tersebut menoleh seraya mengatakan, zahabatil maskanah wa ja'al ghinal akbar. Miskin saya udah hilang, sekarang saya jadi perempuan kaya raya. Dia bilang, wah kalau boleh saya tahu gara-gara apa ini wahai miskinah? Dia bilang, karena saya selalu duduk di majelis ilmu, saya dengarkan, saya amalkan, dan saya ajarkan pula kepada yang lain. Ternyata ilmu walaupun disampaikan oleh seseorang yang ya kayak nggak ada, bukan seseorang yang didengar atau apa, ternyata punya banyak manfaat bagi orang lain. Makanya adik-adik nih yang pada pinter-pinter tuh nge-share gitu ya, yang pada pinter-pinter bikin yang bagus deh di internet gitu kan, bikin yang bagus lewat media apapun. Nggak usah ngarep-ngarep biar banyak followers, nggak usah ngarep-ngarep biar banyak dapat like. Kamu sebarkan aja kebaikan, insya Allah yang lain-lain menyusul. Kamu sebarkan aja apa yang bisa kamu lakukan. Dakwah ini memang perlu. Ada banyak orang-orang yang menyebarkan dosa, menyebarkan kemaksiatan. Kamu kalau bisa jadi orang yang ikut serta menyebarkan kebaikan, insya Allah jadi tambahan pahala bagi dirimu itu. Ibu-ibu yang biasa gaul sama teman-temannya, grup sama ini sama itu, sebarkan juga apa yang bisa kamu sebarkan. Walaupun jangan jadi orang yang menyebalkan. Nyebarin boleh tapi nyebelin jangan. Kan? Ustazah, ini ada yang ngebantah nih ustazah nih, katanya kagak ada dalilnya. Ayo ustazah kasih tahu saya ilmunya ustazah, biar saya bisa mendebat. Ya ampun. Silahkan bantu sebarkan kebaikan, akan tetapi jangan lewat perdebatan. Gak ada perlunya.
Udah aja, yang nggak mau ngamalin yang nggak usah ngamalin. Yang mau ngamalin itu, yang nggak tahu kita kasih tahu. Kalau yang sok tahu lewatin aja. Begitu ya. Yang nggak tahu kita kasih, yang sok tahu lewatin aja. Lewatin aja, udah. Agama ini bukan agama debat. Agama ini adalah agama yang perlu untuk kita praktekkan dalam kehidupan. Karena kalau mau nyari debat-debatan, orang cuman sekedar nyampein istighfar aja banyak bener yang debatin. Orang suruh baca Yasin aja banyak bener yang debatin. Tuh Yasin surat dalam Al-Quran, Bu. Yasin itu kata Nabi Muhammad, inna likulli syai'in qalba wa qalbul Quran Yasin. Sesungguhnya segala sesuatu ada hatinya, ada intinya, dan hatinya Al-Quran, intinya Al-Quran ada pada surat Yasin. Yasin lima quri'at laha. Kata Nabi Muhammad, Yasin tergantung niat bacanya buat apa. Segitunya udah jelas sesuatu yang ada di dalam Al-Quran. Surat Quran diajarin sama para ulama, baca nih surat 3 kali di malam nisfu Sya'ban. Yang protes kayak disuruh baca surat tanah, kayak disuruh baca surat cinta. Surat Yasin ini tuh, surat Yasin. Masya Allah, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah bimbing kita senantiasa, insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Saudaraku sekalian, jadi kata Nabi Muhammad, kebanyakan penghuni neraka dari kalangan orang-orang miskin. Tapi tenang, yang dimaksud miskin di sini bukan miskin harta, melainkan miskin ilmu. Itu sebabnya kita harus terus-terusan belajar, biar ibadah kita benar, biar akal kita punya keyakinan yang benar, dan biar hati kita bisa merasa dengan perasaan yang benar. Insya Allah. Terus belajar sampai kita bisa menjadi orang-orang yang selamat di hari akhirat nanti, insya Allah. Teman-teman sekalian, kemudian yang hal lain yang juga diceritakan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi cerita gini nih, ra'aitu lailata an usriya bi anna aktsar ahlin nar minan nisa. Malam saya di Isra Mi'rajkan, saya lihat kebanyakan penghuni neraka dari kalangan kaum perempuan. Bu, perempuan banyak di neraka. Ya emang yang namanya perempuan emang juga tambah akhir zaman nih, tambah lebih banyak perempuannya daripada laki-lakinya. Tapi ini juga satu pembelajaran buat kita. Jangan kemudian, wah Islam nih kayaknya mendiskriminasikan kaum perempuan. Wah Islam nih kayaknya merendahkan kaum perempuan. Masa udah perempuan itu dibilangin begini begitu, ntar di akhirat juga banyak bener yang masuk neraka. Gak gitu masalahnya. Tapi Nabi menyampaikan hal yang semacam ini untuk membuat kita kaum perempuan jadi lebih perhatian tentang penyebab yang membuat perempuan bisa ada di dalam neraka, agar kita tidak menjadi salah satu di antaranya. Ibu, Nabi lagi mau ngasih tahu kalian nih, umat saya nih, hati-hati nih, hati-hati jangan sampai masuk neraka. Umat perempuan hati-hatiin. Makanya Nabi ngasih tahu penyebabnya. Wahai Rasul, apa yang bikin perempuan banyak ada di dalam neraka? Nabi balik nanya, menurut kalian kenapa coba? Alihannahunna naqisatul aql waddin. Apakah sebabnya karena perempuan tuh kurang akalnya atau kurang agamanya, wahai Rasul? Kurang akal kenapa? Bukan berarti perempuan itu enggak
cerdas, nggak kayak laki-laki itu enggak. Ibu-ibu sekalian, banyak perempuan pinter-pinter, banyak perempuan cerdas-cerdas. Kalau bicara tentang kecerdasan antara wanita dengan laki-laki mirip-mirip aja ibu-ibu sekalian. Tapi kenapa para sahabat waktu itu menyebutkan li'annahunna naqisatul aql? Karena laki-laki sama perempuan, laki-laki itu Bu kalau memutuskan sesuatu, berpikir sesuatu, mengerjakan sesuatu seringkali berdasarkan akal, berdasarkan logika. Sementara kalau perempuan memutuskan sesuatu, mengatakan sesuatu, mengerjakan apapun, kebanyakannya itu berdasarkan perasaan. Kita ini banyak main perasaan daripada main akal. Sementara laki-laki lebih banyak main akal daripada main perasaan. Berasa enggak? Berasa. Emang perempuan emang gitu kok, lebih banyak main perasaan. Tapi itu bukanlah kekurangan bagi kita Bu. Enggak kekurangan bagi kita. Enggak apa-apa, bagus malah kok. Perempuan memang semestinya main perasaan. Mendidik anak itu lebih baik main perasaan, harus lebih banyak. Anak membutuhkan cinta, membutuhkan rasa dari orang tuanya, lebih perlu terutama di masa-masa kecilnya dibandingkan dengan diperlakukan secara logika gitu. Sayangin aja, anak disayangin aja, nggak usah yang diajarin banyak-banyak gitu kan, disayangin aja. Ada seorang anak kecil pagi-pagi dia nyapu, dia bersihin tempat tidur, dia bantuin masak, habis itu dia bantuin nyuci mobil, habis itu dia nulis di kertas, bersihin tempat tidur 20.000, nyapu 20.000, bantuin masak 30.000, bantuin nyuci mobil 30.000, total 100.000. Kasihin ke mamahnya, mamanya lihat, tulis di belakangnya, hamil 9 bulan, gratis. Melahirkan kamu dengan separuh nyawa, gratis. Menyusui kamu 1 tahun lebih, gratis. Begadang saat kamu sakit, gratis. Anaknya baca, tulis sama dia, lunas. Gitu aja. Hidup nggak usah repot-repot teman-teman saya sekalian. Ada banyak hal, nggak usah harus dipikirin pakai akal banyak-banyak. Main perasaan aja, main perasaan aja, jauh lebih menyenangkan kok. Apakah karena perempuan itu bukan main perasaan wahai Rasulullah? Enggak, kata Nabi. Alihannahunna naqisatuddin. Apakah karena perempuan itu kurang agamanya sampai banyak di neraka? Karena bagaimanapun kan perempuan sebulan ada waktunya seminggu nggak sholat, gitu kan? Lagi datang bulan, ada waktunya perempuan itu berhenti gitu, sholat nggak boleh, puasa nggak boleh, apalagi kalau lagi nifas, kadang-kadang sampai 40 hari, begitu kan? Nggak sholat, nggak boleh puasa. Bukan, kata Nabi, bukan itu sebabnya. Karena perempuan, dengerin nih, karena perempuan kalau dia itu biasa mengerjakan sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya, karena Allah, di saat dia datang bulan dia nggak boleh sholat, dia pun nggak sholat karena Allah, maka walaupun dia sedang dalam keadaan nggak sholat, yang andai tidak karena datang bulannya dia pasti akan sholat, andai nggak karena itu dia pasti akan sholat, dia tetap akan mendapatkan pahalanya sholat walaupun dia sedang tidak sholat.
dengan syarat dia nggak girang saat datang bulan. Ini yang masalah nih. Ada banyak perempuan-perempuan tuh kalau lagi datang bulan Ramadan, gue mau belanja nih, tar tunggu datang bulan. Mau beli baju baru, mau nge-mall, cuman lemes kalau lagi puasa, tar aja dah, tunggu dah. Begitu datang bulan, yes. Hari ini saya mau belanja. Tapi kalau misalnya yang biasa-biasa aja gitu, datang bulan ya udah, nggak sholat ya udah gitu kan. Waktunya sholat, ya kita sholat gitu. Nah itu teman-teman saya sekalian, dia sholat dapat pahala karena dia mengerjakannya karena Allah. Dia lagi nggak sholat juga dia dapat pahala karena dia ninggal sholatnya juga karena Allah. Sehingga sekalian saya muliakan, bukan karena itu kata Nabi Muhammad, sebab perempuan juga punya ibadah-ibadah yang nggak dipunyain sama kaum laki-laki. Perempuan hamil, perempuan melahirkan, perempuan menyusui, perempuan ngurusin keluarga, itu juga punya nilai pahala, bahkan jihad fisabilillah. Jadi bukan karena itu. Lantas karena apa wahai Rasulullah? Nabi menyebutkan dua alasan kenapa perempuan pada ada di neraka. Dengerin saya dengan baik. Sebab saya berharap kamu, saya, kita semuanya tidak ada yang menjadi ahli-ahli neraka. Amin. Sebab saya berharap saya, kamu, kita semuanya tidak menjadi penghuni-penghuni neraka, bahkan untuk transit sekalipun. Kita pengennya masuk surga tanpa hisab, kita pengennya masuk surga tanpa adab, kita pengennya menjadi orang-orang yang berkumpul dengan orang-orang saleh di dalam surga Allah SWT, berkumpul kembali bersama dengan keluarga kita. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, kembali dengan keluarganya dalam keadaan penuh sukacita. Jika itu yang kamu juga inginkan, maka simak ucapan saya dengan baik. Dua penyebab kenapa banyak perempuan ada di dalam neraka. Li'annahunna yakthurnal la'nah wa yakfurnal asyirah. Karena perempuan banyak ngata-ngatain orang. Karena perempuan gampang komentar buruk. Karena perempuan banyak membiarkan lisannya tidak terjaga. Itu satu. Wa yakfurnal asyirah, karena perempuan susah terima kasih, terutama kepada suami ataupun keluarganya. Dua penyebab perempuan banyak di neraka. Satu, ketidakmampuan mengendalikan diri, terutama mengendalikan lisannya. Yang kedua, ketidakmampuan mensyukuri dan merasa cukup dalam urusan dunianya. Jadi kalau kamu kepengen jadi perempuan yang terjaga, kalau kamu kepengen jadi perempuan yang Allah jauhkan dari neraka, kalau kamu kepengen jadi perempuan calon-calon ahli surga yang gak pakai masuk ke dalam neraka, kamu harus punya dua hal. Selain daripada takwa, jalanin perintah Allah, itu udah pasti, tapi kamu juga harus punya dua hal tambahan. Sebab ini yang ternyata banyak menjerumuskan perempuan ke dalam neraka. Satu, pengendalian diri. Dua, merasa cukup terhadap urusan dunia. Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama, pengendalian diri teman-teman,
terutama mengendalikan lisan kita ini. Lisan yang tidak bertulang ini memang perlu banget buat dikendalikan. Laki-laki perempuan sama aja, sama-sama perlu pengendalian lisan. Ada banyak laki-laki juga tapi lisannya lemes, lebih daripada perempuan, banyak juga. Tapi memang secara normalnya memang perempuan itu punya jatah bicara lebih banyak daripada laki-laki secara umum. Walaupun banyak perempuan yang pendiam, banyak laki-laki yang juga bicaranya banyak, tapi memang secara umumnya itu perempuan punya lebih banyak kosakata dalam satu harinya, lebih banyak kata yang dikeluarkan gitu dalam satu harinya dibandingkan dengan laki-laki. Karenanya kalau malam tuh seringnya perempuan masih punya banyak, sementara laki-laki udah kehabisan. Akhirnya yang ada perempuan masih kepengen banyak cerita, suaminya nanggepinnya yang kamu gak dengerin saya? Dengerin kok, dia udah habis saldonya, kita masih punya banyak saldonya. Tapi seperti yang disampaikan oleh seorang psikolog pada saya, kata-kata itu yang kamu punya tuh tiap hari itu bisa keluar dengan apapun yang kamu ucapkan, termasuk zikir, termasuk bacaan Quran, termasuk saat kamu menyampaikan kebaikan-kebaikan itu keluar tuh. Jadi kamu nggak jadi perempuan yang memendam,